Kisah Nabi Adam adalah kisah epik tentang penciptaan manusia pertama yang akan mengisi bumi. Diciptakan dari tanah, Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah dengan anugerah pengetahuan tentang semesta. Mukjizat pengetahuan ini menjadikannya makhluk yang sangat istimewa. Dengan tubuh yang sempurna, Nabi Adam memiliki tinggi yang mencengangkan, mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Ka'bah juga dibangun dengan tinggi dan pintu masuk yang besar. Nabi-nabi setelahnya pun diyakini memiliki postur yang hampir serupa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Al-Baqarah menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dalam ciptaannya. Kisah Adam dan Siti Hawa bukan sekadar cerita. Ia mengandung pelajaran berharga tentang ketaatan kepada Sang Pencipta. Dimulai dari kehidupan mereka di surga hingga tantangan di bumi dengan anak-anak mereka. Dikisahkan, Allah mengumumkan kepada malaikat tentang penciptaan manusia yang akan menjadi khalifah di bumi. Namun, malaikat meragukan keputusan ini, percaya bahwa manusia hanya akan membawa bencana dan kerusakan. Mereka merasa sudah cukup dengan keberadaan mereka yang selalu bertasbih. Allah dengan kebijaksanaannya menegaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat. Manusia diciptakan dari tanah dan air, disempurnakan dengan rohnya, serta dilengkapi pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sayangnya, banyak yang tidak bersyukur. Setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud. Para malaikat, meskipun diciptakan dari cahaya, patuh pada perintahnya. Namun iblis yang diciptakan dari api menolak sujud karena merasa lebih tinggi derajatnya. Sikap sombong ini membuat Allah murka dan iblis diusir dari surga. Iblis bukannya bertobat, bersumpah akan menggoda Adam dan keturunannya agar tersesat. Di tengah tantangan ini, Allah menganugerahkan Nabi Adam usia panjang, bahkan ada yang mengatakan hingga 1000 tahun. Dalam sebuah hadits, diceritakan bagaimana Adam terpesona oleh cahaya di antara mata Nabi Daud, memberikan 40 tahun dari umurnya untuknya. Di surga, meski dikelilingi segala kenikmatan, Adam merasakan kesepian. Mengetahui hal ini, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur. Kehadiran Hawa mengisi kekosongan hati Adam, menjadikannya pasangan yang sempurna. Allah memberikan izin kepada mereka untuk menikmati surga, namun dengan satu larangan, jangan mendekati pohon khuldi. Pesan ini menjadi pengingat akan pentingnya ketaatan dan kepercayaan kepadanya. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa mengajak kita merenung, mengingat bahwa dalam pencarian kita akan cinta dan pemahaman, selalu ada nilai-nilai ketaatan penghormatan Sang Pencipta yang harus kita pegang. Nabi Adam dan Siti Hawa, kisah awal di bumi. Di surga yang penuh keindahan, Nabi Adam memiliki segalanya. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Namun di balik semua itu, ada rasa sepi yang menghantuinya. Adam sebagai manusia merindukan kehadiran seorang teman untuk berbagi hidup. Dalam kesendirian, kerinduan akan kasih sayang menemani setiap langkahnya. Menyadari kesepian Adam, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya saat ia tertidur. Ketika Adam terbangun dan melihat Hawa di sampingnya, hati Adam dipenuhi kebahagiaan. Akhirnya, hasratnya untuk memiliki pasangan terjawab. Allah memberi mereka izin untuk menikmati segala yang ada di surga, kecuali satu hal, pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah dari makanan yang baik di mana saja yang kamu sukai, tetapi janganlah mendekati pohon ini, karena itu akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon khuldi bukan sekadar pohon biasa, ia simbol pengetahuan tentang yang baik dan buruk. Di balik larangan itu, Setan melihat peluang untuk menggoda Adam dan Hawa. Dengan bisikan licik, ia menawarkan informasi tentang pohon khuldi yang menjanjikan keabadian. Dalam surat Taha ayat 120, iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis tidak hanya menggoda, tetapi juga menanam keraguan dalam diri mereka. Ia menciptakan narasi bahwa Allah tidak ingin Adam dan Hawa meraih kekekalan. Terpikat oleh rayuan setan, keduanya akhirnya melanggar larangan Allah dan memakan buah terlarang tersebut. Begitu buah khuldi menyentuh bibir mereka, segalanya berubah. Adam dan Hawa mendapati diri mereka telanjang dan merasa malu. Rasa sakit dan bingung melanda Adam, yang baru menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Di surga, tempat suci ini, mengapa harus ada kotoran? Allah pun mengingatkan Adam akan larangannya dan sifat jahat setan melalui wahyunya.
Dalam ayat Al-A'raf, Allah mengingatkan, "Wahai Adam, apakah kamu lupa akan laranganku?" Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa memohon ampun. Hawa pun digoda oleh iblis dalam wujud ular. Namun, siapa yang lebih dahulu memakan buah terlarang tak dijelaskan. Beberapa berpendapat bahwa pohon khuldi adalah pohon apel, simbol dari sifat dasar manusia yang penuh nafsu dan ketidakpuasan. Buah khuldi membawa pengaruh besar, membangkitkan hasrat dan melupakan diri. Allah melarang mereka untuk melindungi kesucian jiwa. Setiap ujian di dunia ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan, termasuk yang dialami Adam dan Hawa. Mereka pada akhirnya ditakdirkan untuk turun ke bumi sebagai pemimpin, bukan sebagai penghuni surga. Dengan penyesalan, Allah memerintahkan mereka untuk turun. Turunlah kalian dari surga menuju bumi. Kalian akan saling menjadi musuh dan memiliki tempat tinggal di bumi hingga waktu yang ditentukan. Adam diturunkan di puncak Bukit Sri Pada di Sri Lanka, sementara Hawa di tanah Arab. Terpisah oleh jarak, keduanya merasa bingung dan sedih, namun tetap yakin bahwa suatu saat mereka akan bertemu kembali. Setelah 40 hari berpisah, Allah mempertemukan mereka di Jabal Rahmah, dan dari situlah mereka memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Di bumi, Adam dan Hawa harus menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Adam harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara Hawa harus merasakan sakit saat melahirkan. Ular yang menggoda mereka pun dihukum untuk merayap dengan perutnya. Kisah Adam dan Hawa adalah pengingat bagi umat manusia. Tidak ada yang bisa didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain keburukan. Dengan segala pelajaran dari sejarah ini, kita diingatkan untuk selalu taat kepada Pencipta, menjaga kesucian hati, dan memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani. Kisah menarik Nabi Adam dan Siti Hawa, pelajaran hidup yang berharga. Sebagai nabi dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam memiliki kisah dakwah yang kaya dan penuh pelajaran. Peristiwa turun ke bumi. Cerita menarik dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Mereka tiba dengan hanya menggunakan dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Namun ketika berada di bumi, dedaunan itu kering dan rontok. Konon, segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun yang mereka bawa. Setelah bertemu, Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Allah memberikan mereka 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba. Dengan bimbingan Allah, mereka belajar memerah susu hewan-hewan itu untuk diminum. Adam juga diperintahkan untuk menggunakan bulu-bulu hewan sebagai pakaian. Namun, meskipun dikelilingi nikmat, Adam dan Hawa merasakan kehilangan dan air mata mereka menetes ke bumi. Dari mana tumbuh kacang tanah dan kacang hijau? Dalam kesedihan ini, Adam mengadu kepada Allah tentang kesulitan mengetahui waktu-waktu ibadah. Allah pun menurunkan seekor ayam putih dari surga yang mampu memberitahukan waktu ibadah dengan kokoknya. Berkat ayam tersebut, Adam dapat menjalani ibadah dengan lebih teratur. Untuk melindungi diri dari panas dan dingin, Adam mulai menebang pohon untuk membangun rumah dan membuat sumur. Allah juga menurunkan 21 hukum tentang makanan halal dan haram, serta 29 huruf hijaiyah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Adam belajar huruf-huruf ini untuk membaca petunjuk dari Allah. Kelahiran anak-anak Adam dan Hawa Siti Hawa mengalami proses mengandung yang penuh keajaiban. Saat janin dalam perutnya bergerak, ia merasa terkejut dan tidak yakin bagaimana kelahiran itu akan terjadi. Saat waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan sakit yang luar biasa dan melahirkan sepasang anak kembar, Habil dan Layutsa. Anak kedua yang dilahirkan adalah Kabil dan Iklimah. Menariknya, setiap kali Hawa melahirkan, selalu sepasang anak laki-laki dan perempuan. Diceritakan bahwa ia mengandung hingga 20 kali dan melahirkan hingga 200 anak, semuanya kembar, kecuali Syeds yang memiliki cahaya istimewa di keningnya. Ketika keturunan Adam berkembang pesat, muncul pertikaian di antara mereka. Allah pun memberinya tongkat dari surga untuk mendidik anak cucu yang membangkang. Kisah Habil dan Kabil, pelajaran tragis. Kisah anak kembar Adam yang pertama, Habil dan Layutsa, serta Kabil dan Iklimah, penuh dengan intrik. Habil dikenal karena hatinya yang ikhlas, sedangkan Kabil meski sombong, tertarik pada Iklimah karena kecantikannya. Allah memerintahkan mereka untuk berkurban, dan kurban yang diterima akan menentukan siapa yang berhak menikahi Iklimah. Kabil sebagai petani mengorbankan gandum yang buruk, sementara Habil sebagai peternak mempersembahkan kambing muda yang gemuk.
Allah kemudian menerima kurban Habil dan menolak Kabil, membuatnya marah. Dalam kemarahannya, Kabil dipengaruhi oleh setan untuk memukul Habil. Tanpa perlawanan, Habil terbunuh oleh saudara kembarnya. Merasa bingung dan ketakutan, Kabil berusaha menyembunyikan tubuh Habil, tetapi semua usahanya gagal. Saat dalam kebingungan, Kabil melihat burung gagak yang menunjukkan cara mengubur. Mengikuti teladan burung itu, ia akhirnya menguburkan Habil. Peristiwa ini menciptakan sejarah sebagai pembunuhan pertama di bumi. Kisah Habil dan Kabil membawa pelajaran berharga tentang ketaatan kepada Allah, serta pentingnya rasa tanggung jawab dan pengendalian diri. Ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang selalu siap memberikan petunjuk bagi hamba-Nya yang memohon pertolongan.